Salam untuk kita semua. Shalom. Kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami. Tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, Kau punya segalanya, semua
Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Mazmur 41 ayat 2-4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit di tempat tidurnya. Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan
sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu pagi hari ini, yaitu dari Lukas 14, yang dimulai dari ayat 12 sampai dengan 14. Kita membacanya secara responsoria. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Ratu Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sejenak kita menyimak warta jemaat kita pada hari ini. Minggu ke-16 Dung Trinitatis 27 September 2020 dengan topik kepedulian terhadap disabilitas. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Anak lahir pada hari Senin 21 September 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Ferry Cardo Tambunan dan Ibu Ernita Boruna Pitupulu dari Jalan Beringin Ujung, Perumahan Senon 3, Sektor Labu Baru. Pada hari Jumat 18 September 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak Andreas Sihite dan Ibu Eni Devita Borus Samotir dari Sektor Rintis. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Subali, putra Bapak Suraji, Ibu Sumarni, alamat Pasir Putih, Jemaat HKBP Pandau Permai, Resort Pekanbaru, dengan Rita Francisca Boru Hutagalung, putri Bapak Jumita Hutagalung, Ibu Lasma Rosdiana Boru Simanjuntak, alamat Jalan Utama nomor 56, Rejosari, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 bertempat di konsistori dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Joslan Sinambela, putra Bapak Peterus Sinambela almarhum, Ibu Annaria Boru Sihombing, alamat Sosor Sinambela, Jemaat HKBP Habeahan, Resort Parulian, dengan Hanna Rotua Boru Lumban Tobing, putri Bapak Pingkir Lumban Tobing almarhum, Ibu Asmiana Boru Simorangkir, alamat Jalan Merak nomor 16, Sektor Padang Bulan 3, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 di HKBP Habeahan, Resort Parulian. Jemaat meninggal. Yang pertama, pada hari Rabu 23 September 2020 telah meninggal dunia Bapak Meranti Sudirman Silitonga, umur 50 tahun, suami dari Ibu Hermince Nobalina Boru Simatupang SP dari Jalan Kampar Gang Buntu nomor 14, Sektor Rintis. Yang kedua, pada hari Sabtu 26 September 2020 telah meninggal dunia Bapak Situa Erwin Tumpak Pasaribu SHMH, umur 60 tahun, suami dari Ibu Rizda Boru Situmorang dari Jalan Ronggo Warsito nomor 3, Perum Hakim, Sektor Kompleks Gubernur. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan.
Suara Koinonia, penghiburan atau mangapuli. Pada hari Senin 28 September 2020 pukul 17 WIB akan diadakan penghiburan atau mangapuli bagi keluarga Nyonya MS Litonga HN Boru Simatupang SP dari Jalan Kampar Gang Buntu nomor 14 Sektor Rintis, dipimpin oleh Inang Diakones Ruslina Boru Hutapea. Pangojakonon Guru Huria. Gereja kita telah menerima SK mutasi Guru Huria nomor 43/SK/09/2020 atas nama Guru Darmot Sitompul yang selama ini melayani di HKBP Tulang Bawang, Resort Kota Bumi. Pada hari Minggu 4 Oktober 2020 akan diadakan pangojakonon Guru Huria. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Oktober 2020 adalah dari sektor Pintu Angin Suka Terus. Mulai hari Minggu 4 Oktober 2020, ibadah minggu di Gereja HKBP Pekanbaru ditiadakan. Pelayanan ibadah dilaksanakan melalui live streaming dengan channel Suara Pargodungan dimulai pukul 9 WIB. Hal ini dilakukan untuk sementara waktu karena semakin berkembangnya virus Corona 19 di Pekanbaru. Panduan ibadah sekolah minggu tetap dibuat oleh gereja kita untuk dilaksanakan di rumah masing-masing secara online dengan channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Silahkan di-subscribe. Suara Diakonia. Mari kita doakan jemaat kita yang sakit. Yang pertama, yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU, yaitu Pendeta Resort HKBP, Pendeta Belhem Rimon Sitompul, dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Santa Maria. Yang kedua, dalam perawatan dan pemulihan, yaitu Nyonya Pesi Manjuntak R. Boru Silitonga dari sektor pesisir Rumbai, Asia H. NSH Opurahel sektor komplek gubernur, keluarga H. Manurung Boru Hutahayan Rintis, keluarga Nyonya Hutahayan Boru Simangutsong Rintis, keluarga B. Panjaitan Boru Hasibuan Pintu Angin Suka Terus, Nyonya Situmorang Situa R. Boru Tampu Bolon Arengka Indah. Yang sakit menahun yaitu M. Butar-Butar dari sektor Arengka Indah, Nyonya Situa Insinyur Emma Situmorang R. Boru Simatupang dari sektor Labu Baru, Ojahan Siahaan dari sektor Pintu Angin Suka Terus, Desi Regar dari sektor Wonorejo, Nyonya Tambunan ER Boru Marpaung sektor Padang Bulan 3, dan Tirani Boru Sidabutar dari sektor Rintis. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Yesus memanggil dengarlah, Dia memanggil
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik kita yang beribadah pada jam 9 hari ini dan juga jemaat yang ada di rumah yang sekarang mengikuti ibadah live streaming, dari gereja kita ini menyapa salam sehat, salam sukacita selalu di dalam Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan, khotbah yang ditetapkan oleh gereja kita, di mana kita sudah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat 8. Saya akan membacanya, mari kita ikuti di dalam hati yang teduh. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabnya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makhir bin Amil di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amil dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikianlah firman Tuhan. Topik minggu kita, marasini rohat wakana martihas, kepedulian terhadap disabilitas. Disabilitas itu artinya tidak lengkap, atau bisa juga dengan istilah difabel, yaitu different ability, memiliki kemampuan yang lain, yang berbeda. Dan disabilitas difabel itu adalah istilah yang baru, supaya kita jangan lagi menggunakan kata-kata yang cacat, yang buta, yang lumpuh, tetapi kita menggunakan kata disabilitas atau difabel, apalagi menggunakan kata idiot. Jadi tolonglah, ini istilah baru ini bukan mau meniadakan kehadiran mereka, tetapi lebih kepada supaya kita melihat mereka bukan sebagai makhluk yang aneh, tetapi betul-betul makhluk sama seperti kita, ciptaan Tuhan. Memang di sekitar kita pasti banyak orang-orang yang disabilitas atau difabel ini. Dan kita harus mengakui bahwa gereja belum maksimal untuk mengakomodir, memberikan akses, mempermudah pelayanan untuk saudara-saudara kita ini. Walaupun pemerintah kita melalui Bapak Jokowi, kalau kita tahu bahwa bahkan stafnya juga ada salah satunya atau beberapa orang yang disabilitas. Jadi ada yang disabilitas dia sudah sejak lahir, permanen,
tapi ada juga yang penyandang disabilitas karena kecelakaan, karena dia sakit. Nah itu banyak itu, mungkin di antara keluarga kita, mungkin di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ada yang tidak bisa kita lihat mereka karena keluarga ada yang menyembunyikan mungkin, atau tidak terbuka. Tapi bagaimana kita melalui minggu hari ini, seperti topik kita, peduli dan mengasihi mereka dengan cinta kasih seperti yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang lemah. Karena itulah misi Tuhan Yesus Lukas 4, yaitu untuk membebaskan orang yang terkurung, menyelamatkan kita orang berdosa, dan juga menyembuhkan orang-orang yang lumpuh dan yang buta. Ini adalah betul-betul suatu semangat bagi kita untuk memunculkan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Mari kita lihat teks dari Daud, kita belajar bagaimana memperlakukan orang-orang yang penyandang disabilitas. Itulah teks kita hari ini. Dan yang pertama, renungan kita melalui teks kita hari ini adalah berikanlah hatimu, tunjukkanlah kasihmu, berikanlah hatimu kepada para disabilitas, yaitu kasih yang dari Allah. Daud mengasihi Mefiboset dan menunjukkan belas kasihannya didorong oleh kasih Allah. Siapakah Mefiboset ini? Jadi kalau kita baca sebenarnya 1 Tawarik 9 ayat 40, nama anak Jonatan di situ dibuat adalah Meribaal. Tetapi dalam 2 Samuel ini nama anak Jonatan, karena anak Jonatan itu satu saja, yaitu Mefiboset. Dan ini jarang kita dengar. Kita tidak tahu mengapa perubahan nama itu terjadi. Apakah karena memang Mefiboset pelarian akibat dari telah mati di perang ayahnya Jonatan dan opungnya Raja Saul. Apakah itu dirubah oleh Ziba dari Meribaal menjadi Mefiboset? Tetapi yang paling kita kenal adalah Mefiboset. Siapakah Mefiboset ini? Kita bisa baca di 2 Samuel 4 sebenarnya. Tapi Mefiboset itu adalah anak dari Jonatan. Jonatan itu anak dari Raja Saul, raja yang pertama Israel. Dan Jonatan dengan Daud memiliki hubungan pertemanan yang sangat baik dan sangat indah. Tidak ada pertemanan yang lebih indah dari pertemanan mereka. Karena Jonatan itu mengungkapkan bahwa apapun yang terjadi kepada Daud, aku akan tetap mengasihinya dan mendukungnya. Jonatan itu memiliki karakter yang positif karena dia bisa membedakan mana yang benar dan tidak, walaupun itu ayahnya sendiri. Nah, Mefiboset ini lahir di keluarga kerajaan, pewaris kerajaan. Namun ketika ayahnya Jonatan dan Raja Saul mati berperang dengan orang Filistin, lalu dia dibawa lari oleh pengasuhnya yang bernama Ziba. Dan ketika mereka lari, tiba-tiba Mefiboset jatuh. Dia pada waktu itu umur 5 tahun. Dan setelah itulah dia mengalami cacat kaki yang timpang dan akhirnya menjadi disabilitas yang permanen. Dan setelah itu mereka menjadi orang-orang yang pelarian. Akhirnya tinggal di rumah Makir bin Lodebar, di Lodebar. Itulah kisah Mefiboset. Lalu Daud mencari-cari informasi, apakah masih ada pinoparni Raja Saul yang tinggal setelah Saul dan Jonatan sahabatnya itu meninggal. Dan dia mendengar informasi dari Ziba pengasuh bahwa ada seorang yang bernama Mefiboset dan dia
penyandang disabilitas. Maka Daud mengatakan, panggil jemputlah dia. Aku mau menunjukkan kasihku, kasih yang dari Allah oleh karena sahabatku Yonatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi pesan yang pertama, tunjukkanlah kasih-Mu, buka hatimu kepada saudara-saudara kita yang disabilitas ini, yaitu kasih yang daripada Allah. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan mereka, tetapi bagaimana kita membuka hati kita, menerima mereka, mengasihi mereka. Seperti saya katakan, jangan menganggap mereka ini orang-orang aneh. Yesus sendiri menunjukkan belas kasihannya dengan mendatangi mereka, menyapa mereka, menyembuhkan mereka dengan kasih sayangnya. Inilah yang mau digerakkan dari kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita menunjukkan kasih kita yang sungguh-sungguh dari Allah. Dan Daud telah memperlakukan Mephiboset itu adalah dorongan karena kasih Allah, bukan hanya sekedar kasihan, tetapi dorongan dari kasih Allah. Dan karena persahabatannya dengan Yonatan yang sangat indah itu, sehingga dia mau memulihkan harga diri, mengembalikan warisan daripada Mephiboset sebagai keturunan seorang raja. Yang kedua, pesan dari teks kita adalah disabilitas bukanlah dosa dan bukanlah aib. Tetapi Allah mau menunjukkan karya besar melalui mereka ini. Dalam Yohanes 9 datang murid-murid Tuhan Yesus kepada Yesus. Ini kesalahan siapa ini Yesus? Kalau ada orang-orang yang disabilitas seperti ini, apakah ini kesalahan mereka sendiri, dosa mereka, atau dosa orang tua mereka? Tetapi Yesus mengatakan ini bukan dosanya dan ini bukan dosa orang tuanya, tetapi Tuhan mau menunjukkan perkara besar, karya besar melalui mereka itu, melalui orang-orang yang seperti itu. Kita garis bawahi dan tekankan ini, mungkin ada di saudara kita, keluarga kita, atau teman kita yang penyandang disabilitas. Disabilitas bukan dosa, bukan aib, tetapi Allah mau melakukan perkara besar melalui mereka, dan itu melalui kasih sayang kita. Maka terimalah mereka dengan hati yang terbuka. Jangan ditutup-tutupi, jangan disembunyikan, tetapi hargai dan kasihi dengan sepenuh hati. Ada satu, mungkin kita sudah banyak yang mengenal tokoh yang sangat dibanggakan oleh Australia, Nick Vujicic, ada fotonya di sini. Dia tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Dan ketika dia lahir, orang tuanya sangat tidak menerima situasinya itu. Dan bahkan Nick Vujicic juga bertanya-tanya di dalam dirinya, kenapa saya berbeda dari yang lain Tuhan? Sempat dia mengalami tidak percaya diri. Namun karena dia mengenal Yesus, mengimani Yesus yang mengasihi orang-orang yang seperti ini, sehingga dia dengan percaya diri menjadi motivator yang sangat dibanggakan oleh Australia sampai sekarang, bahkan menjadi manusia yang berpengaruh bagi jutaan orang atas pengalamannya, atas kesaksiannya di dalam Yesus Kristus. Jadi jutaan orang mengenal Nick Vujicic, dan dia juga berkeluarga, punya istri, punya anak. Jadi bukan aib. Yang sangat memalukan justru kalau kita disabilitas rohani. Apa itu disabilitas rohani? Yaitu mereka-mereka yang tidak punya kepedulian dan kepekaan. Saya sangat miris kalau dalam situasi COVID-19 masih banyak orang yang tidak peduli. Saya belanja ke pasar, lalu yang jualan itu tidak pakai masker. Padahal saya sudah pakai sarung tangan, sudah pakai topi, sudah pakai masker lagi. Ibu kok tidak pakai masker, saya bilang. Saya tahannya saya Bu, lagian sesak katanya.
Banyak yang tidak peduli. Tiba seperti ini keadaan kita Pekanbaru ini, banyak juga yang masih tidak peduli. Nah, itu termasuk disabilitas rohani itu, disabilitas mental. Yang paling menyedihkan justru disabilitas rohani yang disandang seseorang yang tidak memiliki kepedulian dan kasih sayang. Nah, ini yang harus kita membuat malu, dan itulah perbuatan dosa. Tetapi kalau disabilitas fisik, intelektual dan mental itu bukan aib dan dosa, saudara. Dalam 1 Korintus 12 ayat 24 dikatakan, justru mereka yang seperti ini, yang lemah ini akan dimuliakan. Jadi jangan. Ada satu kisah nyata, seorang pemuda Amerika yang ditugaskan ke Vietnam. Lalu setelah 2 tahun dia kembali, karena kotanya itu berada di pinggiran, dia tidak langsung pulang ke rumahnya. Dia menginap dulu di Wisma. Dia menelepon, dan yang menerima teleponnya ibunya. Saya sudah pulang, Bu. Saya akan pulang ke rumah, tolong jemput saya di Wisma ini. Puji Tuhan, kata ibunya. Setelah 2 tahun kau kembali dengan selamat dari Vietnam. Lalu anaknya ini mengatakan, tapi Bu, boleh tidak saya membawa teman saya tinggal bersama dengan kita? Wah, boleh, masih ada kamar yang kosong, bawa saja. Tapi begini, Bu, teman saya ini tidak punya kaki 2. Dua-duanya kakinya hilang karena terinjak ranjau di Vietnam. Dan tangannya juga hanya 1 tinggal. Tiba-tiba ibunya kaget dan marah-marah. Bagaimana kau bisa membawa orang yang tidak normal ke rumah kita? Itu beban itu. Apa tidak ada lagi temanmu yang normal yang bisa kau bawa ke rumah ini? Belum lagi ibunya selesai berbicara, si anak sudah langsung mematikan handphonenya. Lalu besok orang tuanya menjemput ke Wisma. Di depan Wisma orang tuanya itu melihat ada banyak orang dan polisi. Rupanya ada seseorang yang melompat dari atap bunuh diri. Mereka melihat orang yang tidak punya kaki dua-duanya dan tangannya. Dan mereka melihat ternyata itu adalah anak mereka itu. Anaknya yang menelepon, yang mengatakan, teman saya rupanya dia sendiri yang mengalami disabilitas karena perang. Dan keluarga menyesalinya, meraung-raung. Sangat sedih sekali ketika kita ditolak karena keberadaan, karena kelemahan kita, apalagi karena saudara kita yang mengalami disabilitas. Mereka memiliki talenta, bakat. Kita lihat sudah banyak sekarang perlombaan-perlombaan yang diadakan bagi mereka ini, dan mereka sudah maju. Malah kita yang sempurna ini terkadang yang tidak bisa menunjukkan bakat talenta kita yang benar dengan benar. Jadi disabilitas bukan dosa dan aib. Terimalah mereka dengan sebagai anugerah, sebagai berkat Tuhan. Yang ketiga, renungan kita adalah bahwa kita semua setara, kita semua adalah ciptaan Tuhan. Mari kita duduk bersama seperti Daud yang makan bersama dengan Mephiboset di Yerusalem. Bayangkan itu. Sedangkan Mephiboset mengatakan, siapakah aku ini? Aku ini adalah anjing mati. Anjing mati itu menggambarkan tidak ada lagi gunanya dia hidup. Dia adalah manusia yang tidak berguna, itu maksudnya Mephiboset. Tetapi Daud justru mengundang dia makan. Tadi dari epistel kita mengatakan, kalau kita mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, undanglah orang-orang yang disabilitas, karena mereka tidak akan bisa membalaskannya kepadamu. Undanglah nobody yang tidak punya apa-apa untuk membalaskan. Tetapi nanti pada hari kebangkitan orang-orang yang benar, Tuhan akan membalaskannya. Kita setara. Mari kita duduk bersama, berbincang bersama. Jangan ketika melihat saudara kita yang disabilitas, penglihatan kita, cara kita melihat mereka, membuat mereka seperti orang yang lain. Tetapi duduklah bersama, diskusilah, kita bersama-sama ciptaan Tuhan. Kita setara dan sama-sama diselamatkan oleh Tuhan.
Dan yang terakhir renungan kita hari ini, bangunlah persahabatan yang indah, meneladani persahabatan yang diteladankan oleh Yesus. Persahabatan Jonathan dan Daud adalah persahabatan yang sangat indah sekali. Jadi bangunlah persahabatan karena Yesus mau bersahabat dengan kita sekalipun kita orang-orang yang berdosa dan lemah. Yohanes 15, bahwa kita ini adalah bukan lagi hamba melainkan sahabat-sahabatnya. Kita bangunlah itu. Sekalipun jarak sekarang memisahkan kita, ya jarak karena COVID-19, tetapi persahabatan dan kasih sayang harus tetap kita bangun, yang didasarkan pada kasih Kristus yang mau bersahabat dengan kita. Nah, topik kita hari ini memang topik tema-tema sosial, tetapi semua berangkat dari kebenaran apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi tetaplah kita saling mengasihi sesama kita, siapapun dia. Kita adalah orang-orang yang harus saling menghormati, menghargai, dan saling menerima. Amin. Terpuji Engkau Tuhan yang mengingatkan kami pada kebaktian kami hari ini, agar kami mau peduli kepada sesama kami, terlebih kepada saudara-saudari kami, keluarga kami, teman kami yang disabilitas. Perlakuan yang baik yang dilakukan oleh Daud adalah karena kasihnya kepadamu, dan kasih itulah yang disalurkannya kepada Mephiboset. Suatu perlakuan yang harus kami teladani di situasi yang semakin tinggi individualis, tinggi mementingkan diri sendiri, tinggi merendahkan orang lain karena tidak sama derajatnya dengan dirinya. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami semua adalah ciptaan-Mu, kami setara, kami mendapatkan keselamatan. Untuk itu kami harus menunjukkan kasih kami kepada sesama kami, kepada orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kami. Bahwa karya besar-Mu, keajaiban-Mu, Engkau tunjukkan melalui mereka, mengingatkan kami bahwa kalau kami memiliki kesempurnaan fisik, intelektual, justru kami harus semakin teguh lagi, semakin besar lagi melakukan hal yang besar untuk Tuhan dan sesama. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, menjamah hati kami. Apa yang dilakukan oleh Daud menyentuh hati kami, untuk kami bisa menerima satu dengan yang lain, sekalipun kami berbeda, memiliki kelemahan, kekurangan, dan kelebihan masing-masing. Untuk situasi kami yang masih menghadapi COVID-19, bahkan untuk beberapa waktu yang akan datang, ibadah di gerejamu akan berhenti sejenak. Namun ibadah di gereja bisa berhenti, tapi ibadah tetap akan diadakan melalui live streaming. Tuhan, kami mohon Engkau Maha Kuasa dan Maha Melihat, untuk kami bisa melihat bahwa Tuhan mau berbicara kepada kami atas situasi ini, untuk kami semakin mendekatkan diri lagi kepadamu. Engkaulah Allah kami, kuatkan kami ketika kami lemah, yang sakit tetap berpengharapan akan kesembuhan dari Engkau, yang mendapatkan berkat-berkat keberhasilan. Tuhanlah tetap yang dipuja, yang dihormati. Ampuni segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita 1A, 1B, dan persembahan yang kedua sambil kita menjaga jarak kita. Kita bernyanyi. Terang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.